Sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik yang semakin tetap di hati, kembali Anda bersama-sama dengan saya, Romo Stepanus Etotarjo PR dalam program Mutiara Iman Katolik dengan tema Sabda Bahagia Jalan Menuju Kekudusan. Izinkan saya mengawali season ini membacakan teks kutipan dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12a, yang berisi tentang sabda bahagia. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik yang semakin tetap di hati, kalau kita perhatikan tadi ada 8 ucapan sabda bahagia yang disampaikan oleh Tuhan. Tidak menuju kepada seseorang, tetapi menuju kepada banyak orang atau semua orang, termasuk juga kepada kita semua. Saya ingin memberikan perhatian secara khusus adalah ucapan sabda bahagia yang pertama, ketika Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan memberikan perhatian kepada orang miskin. Tetapi miskin di sini diberi sambungan kata-kata miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Artinya adalah orang miskin pada dasarnya adalah orang yang berkekurangan. Kalau orang miskin secara materi, artinya memang dia berkekurangan secara materi. Atau sebaliknya, dia tidak berkelebihan, bahkan juga tidak berkecukupan. Nah, miskin di hadapan Allah artinya orang yang senantiasa berkekurangan sehingga ia sungguh merindukan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah berarti orang yang senantiasa mengharapkan Tuhan. Orang yang senantiasa merindukan Tuhan. Kalau orang itu tidak ada di dekat Tuhan, ada sesuatu yang kurang, bahkan sangat berkekurangan. Secara kalimat yang positif, saya mengistilahkan orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyandarkan hidupnya kepada Allah satu-satunya. Orang yang sungguh mengharapkan dan sungguh percaya akan maha kuasa Allah
sebagai satu-satunya pegangan, sebagai satu-satunya pijakan, atau sebagai satu-satunya tujuan akhir dari perjalanan dan peziarahannya. Dengan kata lain, miskin di hadapan Allah adalah orang yang dengan segala kerendahan hatinya sungguh percaya akan Allah, yang sungguh percaya akan maha kuasanya. Orang-orang seperti inilah yang oleh Tuhan dikatakan sebagai yang berbahagia. Dan orang-orang seperti inilah yang akan empunya kerajaan surga atau empunya surga. Empunya itu dari kata empu atau ahli, atau orang yang secara khusus. Allah atau Tuhan sungguh memberikan perhatian secara istimewa orang-orang yang memiliki kerinduan yang menyandarkan hidupnya kepada Allah. Inilah makna terdalam dari miskin terhadap Allah atau miskin di hadapan Allah. Sabda bahagia yang lainnya secara berturut-turut Tuhan menyebut, berbahagialah orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, dan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berduka cita artinya dia orang yang merasa kehilangan. Kehilangan apa? Orang yang berjuang bagi iman banyak yang mengalami kehilangan. Entah kehilangan pekerjaan, entah ia kemudian dibenci karena dia memperjuangkan kebaikan. Orang-orang semacam inilah nanti yang akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Hiburan itu tidak dari manusia yang dalam sekejap itu bisa hilang, tetapi kita harus mencari hiburan atau pujian dari Allah sendiri yang sifatnya adalah abadi. Demikian juga dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi. Kelemah lembutan menjadi penting bagi umat Tuhan. Hanya dengan kelemah lembutan itulah kita bisa menguasai bumi. Bumi itu artinya bumi yang kita pijak, orang-orang yang ada di sekitar kita. Menguasai bukan untuk mencengkeram, tetapi akan mendapatkan tanggapan dan juga akan diterima oleh semakin banyak orang ketika hidup kita sungguh lemah lembut, sungguh rendah hati, hidup yang tidak ingin menguasai, tetapi hidup yang ingin merangkul, ingin menerima siapapun juga. Berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita diajak untuk senantiasa rindu akan kebenaran, haus akan kebenaran, dan itulah yang juga diteladankan oleh Tuhan sendiri. Ia memperjuangkan kebenaran bagi kebenaran. Ia memperjuangkan kebaikan dan demi untuk kebaikan. Ia berjuang untuk juga memperjuangkan nilai-nilai yang membawa kebaikan bagi seluruh umat. Semoga 4 ucapan sabda bahagia yang bagian pertama ini bisa memberikan sedikit cakrawala untuk kita semua. Dan inilah jalan menuju kekudusan. Kalau kita sungguh bisa miskin di hadapan Allah, kita sungguh bisa lemah lembut, kita lapar dan haus akan kebenaran, dan kita juga berduka cita untuk memperjuangkan kebaikan. Kita masih akan melanjutkan pertemuan kita di dalam session berikutnya. Jangan kemana-mana, Mutiara Iman Katolik segera akan kembali. Sahabat Mutiara Iman Katolik yang semakin tetap di hati,
sampailah kita pada season terakhir atau penghujung program Mutiara Iman Katolik kita yang pada saat ini mengambil tema Sabda Bahagia, Jalan Menuju Kekudusan. Masih tersisa 4 sabda bahagia yang akan kita renungkan, yakni berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sahabat-sahabat yang terkasih, ini 4 sabda bahagia yang ikut melengkapi agar kita bisa menapaki tangga menuju kekudusan. Yakni kita harus murah hati agar kita beroleh kemurahan. Murah hati adalah rela untuk memberikan kepada sesama kita, kepada siapapun kita, rela untuk mengulurkan tangan. Ibaratnya seperti telapak tangan yang membuka. Kalau kita membuka telapak kanan kita dan memberikan sesuatu, maka orang akan dapat menerimanya. Demikian juga kalau kita membuka telapak tangan kita, maka kita pun juga akan bersalaman dan bergandeng tangan dengan orang itu. Kita murah hati, tapi kita juga mendapatkan kemurahan. Dan ini sangat tidak akan mungkin terjadi kalau tangan kita menggenggam erat, tangan kita mengepalkan tangan yang tidak pernah dibuka, maka ia tidak akan pernah berkemurahan kepada sesama, dan kita pun juga tidak akan pernah mendapatkan kemurahan itu. Kemudian kita juga diajak untuk membawa damai, karena memang jati diri sebagai orang Kristiani seperti Tuhan Yesus adalah membawa damai kepada sesama. Damai itu bukan hanya dengan ungkapan dan kata-kata, tetapi melalui perbuatan yang nyata. Dimanapun juga kita wajib dan harus membawa panji-panji kedamaian itu untuk sesama. Bukan justru sebaliknya akan menjadi sumber yang memecah belah. Ajaran iman Kristiani, ajaran Yesus adalah ajaran yang membawa damai kepada siapapun juga. Tidak pernah membeda-bedakan siapa itu, dari mana asalnya, dan apa golongannya. Kita juga diajak untuk menjadi orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya itu artinya kekotoran hati kita dibersihkan, yang bisa menutupi mata hati kita. Dan menjadi suci itu bukan pertama-tama kita harus menghabiskan waktu yang berjam-jam atau bahkan seharian untuk berdoa, tidak sama sekali. Suci hatinya adalah menutup sendi-sendi atau menutup mata hati yang dikotori oleh pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran negatif kepada sesama. Harus kita buang agar kita bisa memandang wajah Allah yang kudus, wajah Allah yang penuh dengan Maha Rahimnya. Dan yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Hampir sama dengan apa yang saya jelaskan di dalam season berikutnya tentang orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena memperjuangkan kebenaran, banyak orang memang mengalami aniaya, atau setidaknya dikucilkan, atau setidaknya disingkiri. Jika kita harus mengalami semacam itu karena kita memperjuangkan kebenaran, janganlah berkecil hati, karena kita tergolong sebagai orang-orang yang akan memiliki atau empunya kerajaan surga. Singkat kata, dari 8 sabda bahagia yang kita renungkan secara sekilas dan amat singkat ini, moga-moga bisa menjadi pendasar dan peneguh kita semua,
Sebenarnya jalan menuju kekudusan bukanlah jalan yang terjal dan sulit, tetapi jalan yang mengajak kita atau membawa kita kepada pewartaan akan kebaikan. Dan pewartaan itu melalui kesaksian hidup kita sehari-hari. Maka marilah kita jadikan medan hidup kita, entah di tengah-tengah keluarga maupun juga dalam relasi dengan tetangga, masyarakat kanan kiri, ataupun juga di tempat kita bekerja dan dimanapun juga, kita gunakan dan kita manfaatkan untuk menapaki tangga kekudusan itu, yakni dengan hidup murah hati, dengan hidup suci, dengan hidup membawa damai, dengan hidup yang senantiasa memperjuangkan kebenaran, kebaikan bagi sesama. Sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik yang semakin tetap di hati, itulah kurang lebih sedikit gagasan singkat yang semoga dapat memberikan cakrawala bagi kita bagaimana harus menghayati kekudusan di dunia ini dengan menapaki jalan menuju ke sana, yaitu dengan menghayati ucapan atau sabda bahagia. Semoga permenungan kita di hari ini boleh melengkapi permenungan kita dan semakin meneguhkan usaha baik kita untuk akhirnya diperkenankan menjadi kudus dan boleh mengalami kekudusan di alam abadi atau di surga abadi nantinya. Saya Romo Stepanus Istora-Harjo dari Gereja Santo Kristus Bayu Temumpang di Sawangan, Magelang, mengucapkan salam sehat, salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan selamat berjuang, memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan kekudusan, memperjuangkan kelemah lembutan, dan memperjuangkan kerendahan hati dan kebenaran. Saya undur diri dari sahabat-sahabat semua, dan kita akan berjumpa lagi satu bulan ke depan dalam program Mutiara Iman Katolik yang sama. Berkah dalam.